hadirin mulia, ketika satu orang sudah mulai masuk iman ke dalam hatinya, ciri-ciri orang beriman itu ulama sampaikan, datangnya dunia tak menggembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Ada nggak kita kayak gitu, Bu? Kita banyak duit, bawa duit satu koper, berubah cara jalan, cara bicara berubah, paling keras suaranya kayak dia paling hebat di dunia. Coba lihat orang-orang kaya apa kalau ngomong lantang suaranya. Wah, dia orang paling cerdas di dunia ini, dia orang yang paling hebat di dunia ini. Kenapa? Duitnya banyak. Pas gak punya duit kayak kucing kena air, Pak. Malu. Orang beriman hadirin mulia gak terkesan dengan dunia. Datangnya dunia tak menggembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Itu ciri-ciri iman masuk ke dalam hati orang. Ketika iman sempurna dalam diri seseorang, datangnya dunia menggelisahkan hatinya. Dia takut, ini hisabnya bagaimana ya Allah, ini harta dari mana, ini halal apa tidak. Dan habisnya dunia tadi diinfakkan semua di jalan Allah, membuat tentram hatinya. Sehingga orang-orang yang paham perkara ini, para nabi, para sahabat, tabiin, para wali-wali Allah, mereka tak bisa tidur kalau ada uang di kantong. Kita nggak bisa tidur kalau nggak punya duit, Pak. Mereka nggak bisa tidur kalau ada duit, habiskan. Setelah saldo zero, baru dia senang, nyenyak tidur. Rasulullah sebelum wafat tanya terus, tuh ada uang kepingan dinar di bawah bantalnya. Tanya sama Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu, udah kau infakkan itu uang? Sampai berkali-kali ditanya, setelah diinfakkan baru beliau meninggal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu yusrun, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian, Rasulullah sabdakan agama itu mudah. Berarti kalau susah bukan agama loh. Kalau susah bukan agama itu mudah. Makanya Allah Ta'ala menurunkan agama ini secara bertahap-tahap, step by step. Nah, begitu juga dengan kita sekarang hadirin mulia, kita pun mesti mengamalkan agama ini bertahap-tahap. Nggak ada orang yang tiba-tiba langsung masuk Islam, amal agama sempurna, nggak ada. Nah, dari mana kita mulai mengamalkan agama? Yang pertama, kita mesti memperbaiki yakin kita, iman kita. Sebelum sholat, zakat, puasa, haji kita buat, kita mesti mengenal Allah dulu. Mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Nah, jadi takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari, menjauh, bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari, mendekat, merapat kepada Allah. Ketika satu orang sudah ada takwa di hatinya kepada Allah, dia takut, dia yakin Allah lihat dia, Allah dengar dia, Allah tahu apa yang dia lakukan sendirian di depan orang banyak, di mana saja, barulah orang itu akan taat kepada Allah. Nah, kalau sudah taat hadirin mulia, semua terasa mudah. Semua terasa mudah. Sudah takwa, semua akan terasa mudah. Bagi orang-orang yang tak mengenal Allah, bangun subuh itu berat, Pak. Tapi bagi orang-orang yang mengenal Allah, jauh sebelum subuh dia udah bangun. Dia udah bangun. Nah, bahkan ajibnya lagi, orang-orang yang mengenal Allah itu, dia suka bermujahadah. Dia suka mengganti kesenangan nafsunya dengan kesenangan Allah. Dia suka. Nafsu manusia ini sukanya apa, Pak? Makan, kan? Minum, pesta-pesta, itu sukanya nafsu manusia. Tapi orang-orang yang beriman, dia suka puasa. Bahkan dulu sahabat mau puasa terus sampai mati.
Tapi kata Rasulullah tidak, sungguhnya umatku ini ada batasannya, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Tapi sahabat katakan, izinkan kami ya Rasulullah, kami akan berpuasa terus, kami tidak akan setiap hari kami puasa, kami akan sholat terus sepanjang malam. Bahkan ada sahabat yang mengikat badannya di tengah tali biar dia bisa sholat terus. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan tidak begitu, ada waktunya sholat, ada waktunya istirahat. Nah, tapi para sahabat, para wali-wali Allah hadirin mulia, mereka telah membuktikan bahwasanya mereka mencintai Allah melebihi segala-galanya, mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Nah, maka hari ini hadirin mulia kita periksa diri kita, adakah mentaati Allah ini terasa berat? Kalau masih berat hadirin mulia, pasti kita belum kenal dengan Allah. Terus bagaimana cara bisa mengenal Allah? Ulama ajarkan kita supaya kita bisa mengenal Allah. Yang pertama caranya, sibukkan diri kita dengan Allah. Sibukkan diri kita bicara kebesaran Allah. Orang yang sibuk dengan ternak-ternaknya akan mengenal sifat ternaknya. Orang yang sibuk dengan karyawannya, dengan bisnisnya akan mengenal sifat karyawannya. Si fulan begini sifatnya, ini begini sifatnya, tahu. Orang yang sibuk dengan teman-temannya akan kenal sifat temannya. Orang yang sibuk dengan keluarganya, anak istrinya akan mengenal sifat anak istrinya. Begitu juga orang yang sibuk dengan Allah, dia akan mengenal sifat-sifat Allah. Maka hadirin sekalian, mulai hari inilah coba-coba kita sibukkan diri kita dengan Allah. Banyak-banyak bicara kebesaran Allah. Itu yang pertama. Banyak-banyak membicarakan tentang kebesaran Allah, kibri Allah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan Allah itu hebat. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Itu ada 99 Asmaul Husna. Hafal dan pelajari sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang indah. Kemudian yang kedua, banyak-banyak duduk di majelis yang bicara kebesaran Allah. Yang pertama banyak-banyak bicara, yang kedua banyak-banyak mendengar. Dan yang ketiga hadirin mulia, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya Allah beri hamba hakikat iman. Hakikat, bukan hanya iman tertulisan saja, bukan hanya teori kata-kata iman, lafaz iman, tapi hakikat iman. Api. Nih ada makanan, ada gulai, kita tipin api, mendidih nggak gulainya? Karena itu cuma kata-kata api. Kita tulis di gambar, lukisan api, tulisan. Taruh di bawah kompor, di bawah kuali kita. Matang nggak masakan kita? Kenapa? Itu cuma tulisan api. Kita lukis gambar api menyala-nyala, taruh di bawah. Matang nggak Pak? Enggak. Karena itu cuma gambar api. Hakikat api didapatkan kalau kita mau berkorban. Kita keluar dari rumah kita berjalan ke warung, beli minyak tanah atau beli gas LPG. Kemudian setelah itu kita korbankan harta kita. Kalau dulu ada korek api, beli korek api, beli sumbu kompornya yang benar. Kemudian setelah itu kita berjuang, mungkin untuk mendapatkan hakikat api tadi kita perlu berkeringat, mungkin tersandung di jalan juga, kejatuh, luka lutut kita dan sebagainya. Setelah pulang ke rumah, nyalakan itu api hadirin mulia. Hakikat api ini beda dengan gambar api, tulisan api, kata-kata api. Kita mau bukan hanya kata-kata iman, bukan tulisan iman, gambar iman, tapi apa? Hakikatul iman. Hakikat iman itu hadirin mulia, ketika satu orang sudah mulai masuk iman ke dalam hatinya, ciri-ciri orang beriman itu ulama sampaikan, datangnya dunia tak menggembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Ada nggak kita yang kayak gitu, Bu? Kita banyak duit, bawa duit satu koper, berubah cara jalan, cara bicara berubah, paling keras suaranya, kayak dia paling hebat di dunia. Coba lihat orang-orang kaya apa kalau ngomong, lantang suaranya. Wah, dia orang paling cerdas di dunia ini, dia orang yang paling hebat di dunia ini. Kenapa? Duitnya banyak. Pas gak punya duit, kayak kucing kena air, Pak, malu. Orang beriman hadirin mereka terkesan dengan dunia. Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Itu ciri-ciri iman masuk ke dalam hati orang. Ketika iman sempurna dalam diri seseorang, datangnya dunia menggelisahkan hatinya. Oh, ini wali, Pak. Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya. Dia takut, ini hisabnya bagaimana ya Allah, ini harta dari mana nih, halal apa tidak.
Dan habisnya dunia tadi diinfakkan semua di jalan Allah, membuat tentram hatinya. Sehingga orang-orang yang paham perkara ini, para nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para wali-wali Allah, mereka tak bisa tidur kalau ada uang di kantongnya. Kita nggak bisa tidur kalau nggak punya duit, Pak. Mereka nggak bisa tidur kalau ada duit. Habiskan. Setelah saldo zero, baru dia istirahat. Nyenyak tidur. Rasulullah sebelum wafat tanya terus tuh, ada uang kepingan dinar di bawah bantalnya. Tanya sama Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu, udah kau infakkan itu uang? Sampai berkali-kali ditanya, setelah diinfakkan baru beliau meninggal. Rasulullah meninggal tanpa meninggalkan warisan satu peser pun, satu dirham, satu dinar. Hanya Al-Quran dan Sunnah yang beliau tinggalkan, dan beberapa tempat wudhu beliau lota, dan barang-barang yang sederhana, keperluan hari-hari beliau. Jadi hadirin sekalian, orang yang merasa mulia dengan harta kekayaan adalah orang yang rusak imannya. Orang yang merasa mulia naik kendaraan mewah adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga orang yang merasa hina dengan kemiskinan adalah orang yang rusak imannya. Ya, ada nggak seperti itu di sini Pak kita? Kalau ada majlis orang kaya, kita minder masuk ke dalamnya. Oh, orang kaya semua itu. Orang beriman dalam pandangan orang mukmin, orang kaya tak lagi terlihat hebat. Raja-raja, presiden, gubernur, bupati, wali kota tak lagi terlihat gagah dalam pandangan orang beriman. Mereka biasa saja, enggak terkesan. Yang dia kesankan hanya Allah Ta'ala saja. Ancaman manusia tak lagi membuat dia takut. Orang beriman, yang dia takut itu ancaman Allah. Tapi kalau orang yang rusak imannya, satu ancaman manusia membuat dia enggak tidur, tapi beratus beribu ancaman Allah dia buat ketawa saja, dia enggak takut sama Allah. Maka hadirin sekalian, dalam sebuah hadis dijelaskan, siapa yang takut kepada aku, kata Allah hadis kursi, aku perintah seluruh makhluk untuk takut kepada dia. Siapa yang taat kepada Allah, Allah perintah seluruh makhluk mentaati dia. Hari ini kenapa Pak orang nggak taat sama kita, anak nggak taat sama kita, istri nggak taat sama kita, karyawan nggak taat sama kita? Kita introspeksi diri dulu. Saya juga introspeksi diri. Apakah saya sudah taat sama Allah? Oh, ternyata masih banyak kekurangan kita. Nah, maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan ketaatan kepada Allah dengan cara apa? Mengenal Allah. Siapa itu Allah?